Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar Rofiun Naja, NIM 2112220000259, Teknik Elektro, Universitas Nahdlatul Ulama, Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan metode analisis. Analisis 1. Analisis arus cabang. Metode arus cabang adalah salah satu metode penyelesaian analisis rangkaian bila rangkaian terdiri dari dua atau lebih sumber. Pada metode arus cabang ini akan diperoleh arus pada setiap cabang dari suatu rangkaian yang disebut arus cabang. Dengan mengetahui arus pada setiap cabang, maka kuantitas yang lain seperti daya atau tegangan dapat ditentukan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode arus cabang adalah 1. Tentukan arus dan arahnya untuk setiap cabang rangkaian. 2. Polaritas untuk setiap resistansi ditentukan oleh arah arus yang telah diasumsikan. 3. Gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan atau beda potensial untuk setiap lintasan tertutup. Gunakan hukum Kirchhoff tentang arus pada suatu simpul. 5. Selesaikan persamaan linier sesuai asumsi arus-arus cabang. Contoh, tentukan arus pada masing-masing tahanan dan menggunakan metode arus cabang untuk rangkaian seperti pada gambar tersebut. Di sini terdapat gambar, dapat kita lihat contoh 1. Terdapat R1 yaitu 2 ohm, R2 1 ohm, E1 2V, E2 6V 6 volt. Setelah itu kita jawab adalah log akda 4I3 min 2 plus 2I1 sama dengan 0, dan 2I1 ditambah 4 1 3 sama dengan 2, dan juga ada log ABK min I2 ditambah 6 min 4 I3 sama dengan 0, dan I2 ditambah 4 I3 sama dengan 6. Simpul A, I1 plus I2 min I3 sama dengan 0, I1 plus I2 sama dengan I3. Substitusi persamaan 3 ke dalam persamaan 1 dan 2 diperoleh 2I1 ditambah 4 kurang buka I1 ditambah I2 sama dengan 2. I2 ditambah 4 kurang buka I1 tambah I2 kurang tutup sama dengan 6. Itu sama dengan 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 2, atau dibagi atau dikali 5, dan juga 4I1 ditambah 5I2 sama dengan 6 dibagi atau dikali 4 seperti 30, dan jadi 30I1 ditambah 20I2 sama dengan 10, dan 16I1 ditambah 20I2 sama dengan 24 dijumlahkan berarti dikurangi berarti 14I1 sama dengan min 14. Jadi I1 sama dengan min 1 ampere dibagi, jadi I1 sama dengan min 1 ampere, dan I2 sama dengan 2 ampere, dan I3 sama dengan 1 ampere. Analisis mesh.
Selain metode arus cabang, ada pula metode yang dinamakan analisis mesh. Istilah mesh diturunkan dari lob tertentu dari suatu rangkaian. Dari kedua metode tersebut, metode analisis mesh yang paling sering digunakan langkah-langkah penyelesaian dengan metode analisis mesh adalah tentukan arus untuk setiap lintasan tertutup atau lob. Misal arah arus searah dengan jarum jam. Kedua, jumlah persamaan yang diperlukan sama dengan jumlah lintasan tertutup atau lob yang bebas. Gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan atau beda potensial untuk setiap lintasan tertutup. Selesai persamaan linear sesuai asumsi arus pada lintasan tertutup. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga, analisis simpul atau knot. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode analisis simpul atau knot adalah: tentukan jumlah simpul dari suatu rangkaian. 2. Pilih simpul referensi dan beri label pada setiap simpul. 3. Gunakan hukum Kirchhoff tentang arus pada setiap simpul kecuali simpul referensi. 4. Selesaikan persamaan yang dihasilkan untuk tegangan simpul. Contohnya seperti contoh 3 berikut ini. Sini terdapat volt, R, resistor, E, dan ampere. Yang banyaknya simpul pada dua buah I1 dan I2 didefinisikan sebagai arus yang meninggalkan simpul V1. Simpul V1 sama dengan I min I1 min I2 sama dengan 0, atau juga dengan I sama dengan I1 tambah I2, di mana I1 sama dengan V1 min 24 dibagi 6 sama dengan I2 sama dengan V1 per 12. Substitusi persamaan 7 ke dalam persamaan 6 diperoleh V1 sama dengan 20 volt, I1 sama dengan min 0,667 ampere, dan I2 sama dengan 1,667 ampere. 4. Konversi Z sama dengan delta T NTT dan delta sama dengan Y juga Pi sama dengan T. Bentuk rangkaian pada umumnya dapat dengan mudah disederhanakan menjadi satu impedansi atau admitansi. Namun ada pula rangkaian di mana tidak tampak sebagai hubungan seri atau paralel. Untuk hubungan yang terakhir ini tidak dapat disederhanakan secara langsung menjadi satu impedansi atau admitansi, dan bentuk rangkaiannya biasa disebut rangkaian 3 ujung. Pada rangkaian 3 ujung ini terdapat 3 cabang. Rangkaian 3 ujung dalam bentuk yang sederhana tampil sebagai rangkaian hubungan bintang Y atau T dan rangkaian hubung delta dan Pi seperti yang diperhatikan pada gambar 4. Ini gambar bentuk rangkaian 3 ujung seperti pada gambar tersebut. Rangkaian hubung bintang Y dapat diganti dengan rangkaian hubung delta yang setara dengannya, dan demikian pula sebaliknya, sebuah rangkaian hubungan delta dapat diganti dengan rangkaian hubungan bintang Y setara. Konversi hubungan bintang sama dengan hubungan delta. Suatu rangkaian hubungan delta dikatakan setara dengan suatu rangkaian hubungan bintang, dan demikian pula sebaliknya, suatu rangkaian hubungan bintang setara dengan rangkaian hubungan delta bila tegangan antara ujung-ujung dan arus tiap ujung yang sealamat pada kedua rangkaian sama. Terhadap ujung-ujung rangkaian dapat diganti dengan rangkaian setaranya tanpa mempengaruhi tegangan dan arus pada ujung-ujung tersebut, seperti pada gambar tersebut.
Pada rangkaian hubungan delta, IA sama dengan IAB min ICA, IB sama dengan IBC min IAB, IC sama dengan ICA min IBC. Demikian pula IAB sama dengan VAB per ZAB, IBC sama dengan VBC per ZBC, ICA sama dengan VCB per ZCA, sehingga persamaan 8 dapat ditulis sebagai berikut. Seperti pada gambar tersebut, dan pada disimpulkan N haruslah IA plus IB ditambah IC sama dengan 0 atau IC sama dengan min IB min IA. Persamaan 11 juga terdapat pada gambar tersebut. Konversi hubungan delta dan hubungan bintang. Rumus persamaan 13 dan 14 adalah rumus pergantian rangkaian hubungan bintang dengan setara rangkaian hubungan delta pada ujung A, B, dan C. Selanjutnya diturunkan rumus untuk pengganti rangkaian hubungan delta dan setaranya rangkaian hubungan bintang pada ujung A, B, dan C. Tersebut adalah persamaan 13 dan 14 menjadi seperti pada gambar tersebut. Persamaan 16 adalah rumus penggantian rangkaian hubung delta menjadi rangkaian hubung bintang. Pada umumnya, rangkaian 16 lebih banyak dibutuhkan daripada persamaan 13 dan 14, karena pada umumnya mengganti hubungan delta menjadi hubungan bintang akan lebih mempermudah analisis rangkaian dan tidak sebaliknya. Untuk kondisi di mana semua nilai baik hubungan delta atau bintang adalah sama, yaitu ZAB sama dengan ZBC sama dengan ZCA, maka ZA sama dengan ZAB ZBC per ZAB plus ZBC plus ZCB sama dengan ZAB per ZAB plus ZAB plus ZAB sama dengan Z pangkat 2 AB per Z per 3 ZAB sama dengan ZAB per 3 dengan prosedur yang sama diperoleh. ZB sama dengan ZC sama dengan ZAB per 3 dalam bentuk umum adalah ZY sama dengan Z delta per 3 atau Z delta sama dengan 3ZY. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.